sehat ya. Nah, kita jumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu tanggal 6 September tahun 2020 dengan tema saling mengasihi. Kita mulai acara kebaktian kita ya anak-anak Tuhan. Kita nyanyi judul lagu Bertemu dalam Kasih. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Oleh Inang Singtua Profesor lagi. Semuanya ada yang ada di rumah, tangannya tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami, membimbing kami, memberikan kepada kami napas hidup dan juga kesehatan jasmani dan rohani daripadamu. Semuanya itu Tuhan adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapa, hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah ibadah online sekolah minggu ini Bapa. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati segenap orang tua anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, dan juga para guru sekolah minggu sehingga boleh melayani Tuhan di dalam ibadah online ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami buka dan kami awali ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi kembali. Kita akan angkat satu lagu pujian yaitu tentang kasih. Tahu kan adik-adik lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Kesaksian pujian dari teman kita Mega Marpaung dengan judul lagu Janjimu Seperti Raja. Kita dengarkan bersama-sama ya adik-adik. Jalan mana yang harus kupilih?
yang mau bernyanyi untuk minggu depan, kami guru sekolah minggu siap untuk menerimanya. Selanjutnya, kita naikkan pujian kita, mau mendengar firman Tuhan yang berjudul Kasih Allah. Adik-adik sekolah minggu, kita bertemu kembali di ibadah pada hari Minggu ini tanggal 6 September 2020. Baiklah, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 9 sampai 12. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik buat penyertaan dan cinta kasih yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, baik bagi guru-guru sekolah minggu juga kepada anak-anak sekolah minggu. Bapak yang Maha Baik, di sini kami melakukan ibadah online ya Tuhan. Kiranya Bapak, ibadah online ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya siapapun yang mendengarkan ibadah ini bisa menjadi sesuatu hal yang baik dalam kehidupan mereka masing-masing. Terlebih untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Jadi kami Maha Baik, pimpin hamba-Mu yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan hari ini seperti kakak bilang tadi di awal, tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 12. Sekali lagi, tertulis dalam kitab Roma Perjanjian Baru pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 12. Kakak akan membacakan untuk kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu, tema ibadah kita pada hari ini berhubungan dengan gambar yang akan kakak tunjukkan. Kalau kakak tunjukkan begini, kira-kira apa yang ada di pikiran adik-adik? Ini kita mengetahui ini adalah lambang hati, ya, atau kalau ada yang bilang love, bentuk hati.
Ya, firman Tuhan hari ini berhubungan dengan lambang ini, yaitu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Kita mungkin sudah sering mendengarkan kata-kata saling mengasihi dan apa itu kasih. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Itulah yang mau disampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma untuk saling hidup di dalam kasih. Sebagaimana kita tahu, kasih itu diidentikan dengan Allah sendiri. Kenapa diidentikan dengan Allah sendiri? Karena Allah sudah menunjukkan kasih yang sejati. Apa kasihnya yang sejati? Tuhan Yesus Kristus. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke bumi supaya kita diselamatkan. Itulah kasih yang paling sejati. Itulah teladan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian, apa sih Kak pentingnya kasih itu kita lakukan dalam kehidupan kita? Kasih itu ibarat perekat, atau kita bisa katakan seperti lem. Ya, lem itu untuk merekatkan, ya, merekatkan hubungan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kemudian kita tahu, dengan kasih kita bisa semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga tahu bagaimana saling mengasihi terhadap sesama. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Yang mau diingatkan dari firman Tuhan hari ini, yang pertama kita lihat di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kemudian hendaklah kamu saling mengasihi saudaramu dan mendahului dalam memberi hormat. Kemudian janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Ada 3 hal yang kakak ambil dari firman Tuhan hari ini yang harus kita lakukan bersama-sama, baik adik-adik di rumah juga kakak sekolah minggu. Ya, yang pertama adalah dalam mempraktikkan kasih, yang pertama harus kita ingat seperti ayat 9, kasih itu tulus. Dalam melakukan kasih harus tulus, tidak pura-pura. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita menolong seseorang, contohnya kita disuruh orang tua kita, coba kamu bantu mencuci piring, kamu dalam hati memang mau melakukannya, memang kamu tugasmu sebagai anak dan harus kamu lakukan. Bukan supaya aku dibilang menjadi anak yang baik harus kulakukan, itu berpura-pura. Ya, jangan seperti itu. Kemudian kalau kita menolong teman, kakak-kakak kita atau adik-adik kita, jangan kita mengharapkan pujian. Contoh disuruh guru untuk mengambilkan sesuatu, aku maulah supaya aku nanti dipuji, supaya aku dipuji, dikenal sebagai anak yang baik. Bukan seperti itu kasih yang diinginkan Tuhan. Kasih diinginkan Tuhan adalah kita jangan berpura-pura dalam melakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan jika memang, karena memang Tuhan Yesus telah mencontohkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang kedua, kasih itu tidak mengharapkan imbalan atau upah. Artinya seperti ini, kalau kita disuruh seseorang, sekarang kan kalau disuruh nanti dikasih uang, seperti itu ya. Jangan kita berpikir seperti itu. Lakukanlah kasih memang karena kita ingin menolong orang. Contohnya di sini kakak buat kita membantu ibu kita juga supaya kita diberi uang jajan. Nah, itu tidak boleh. Kita membantu ibu karena tugas kita sebagai anak memang mematuhi dan harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Ya, kita membantu teman kita. Aku harus membantu temanku, mana tahu nanti saat aku dibantu dia. Tidak seperti itu. Kasih tidak seperti itu. Kita lakukan yang baik, kemudian kita lupakan. Kita akan mendapatkan maksud kakak, kita akan mendapatkan balasannya dari Tuhan, bukan dari orang yang kita bantu. Poin yang ketiga yang kakak tulis adalah kasih itu tidak hanya sekedar berkata-kata. Ya, kakak punya ilustrasi di sini tentang kasih itu tidak sekedar kata-kata. Di sebuah rumah tinggallah 3 orang anak dan seorang ibu. Ya, ini kakak buat keadaannya supaya kita lebih memahami. 3 orang anak, ini anak yang pertama, ya, anak yang pertama. Kemudian ini anak yang kedua.
anak yang kedua. Ini yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ingat, anak pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini adalah ibunya. Pada suatu siang hari yang sangat terik, ibu ini kita lihat di sini sedang membuat kue, ya, sedang membuat kue. Kemudian anak yang pertama mendatangi ibunya. Tiba-tiba dia mendatangi ibu dan berkata, "Ibu, aku sangat sayang sama ibu. Aku sangat mengasihi ibu." Kemudian ibunya yang dilakukan adalah tersenyum. Kemudian anak kedua tidak mau kalah. Dia datang menemui ibunya. "Ibu," katanya, "di antara 3 anakmu, akulah yang sangat mengasihi ibu. Akulah yang sangat menyayangi ibu." Kemudian ibunya pun tersenyum. Ibunya tidak mengatakan apa-apa. Ibunya hanya tersenyum. Kemudian sedari tadi anak yang ketiga yang memperhatikan kakak atau abang-abangnya, kemudian dia datang dan langsung memeluk ibunya. "Ibu, aku sayang sekali sama ibu." Ketika dia memeluk ibunya, ibunya kembali memeluk dia. Kemudian mereka duduk kembali. Setelah beberapa saat, kuenya sudah masak ya, sudah matang. Jadi ibunya mengatakan begini kepada anaknya yang pertama. Ini anaknya yang pertama, "Nak, tolong kamu antarkan kue ini ke tetangga kita ya," kata anaknya yang pertama. Ke anaknya yang pertama. Apakah yang dijawab anak yang pertama? Adik-adik tahu? Dia menjawab seperti ini. "Aduh, Bu, di luar panas. Nantilah ya, tunggu agak dingin cuacanya." Ibunya kemudian memanggil anaknya yang kedua. Datanglah anaknya yang kedua. "Nak, antarkan coba kue ini ke tetangga kita," katanya. "Sebentar ya Bu, aku lagi ngerjain PR. Nanti malam kan bisa," katanya. Oke. Kemudian dipanggilnya anaknya yang ketiga. Ini dia datang, anak ketiga datang berlari. "Nak, coba kamu antarkan kue ini ke tetangga kita." Kemudian apa yang dijawab anak ketiga ini? "Baik Bu," diantarkannya dan dia kembali dari rumah tetangganya dengan penuh sukacita. Sekarang kakak mau tanya, dari ketiga anak ini, manalah kita, yang mana yang menunjukkan kasih yang sejati kepada ibunya? Anak yang pertama kah? Anak yang kedua kah? Atau anak yang ketiga? Pasti kita sepakat anak yang ketiga inilah yang menunjukkan kasih sejati. Dia tidak sekedar mengatakan, "Ibu, aku menyayangimu." Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan ibunya tanpa alasan panas, kerjakan PR, ya. Begitu juga mungkin kita di rumah ya adik-adik. Kalau kita disuruh orang tua kita, "Belikan ini, sebentar lagi, Mak." Padahal kita kalau ditanya di guru sekolah minggu, "Siapa yang sayang ibunya?" "Saya, Kak." Semuanya angkat tangan. Tapi buktinya ada. Apakah kita hanya seperti kakak tuliskan, hanya berkata-kata saja? Sebaiknya, makanya dari sini kita diajarkan untuk mewujudkan kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata. Mari kita buktikan dengan perbuatan kita. Begitu juga dengan mengikut Tuhan Yesus. Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Semuanya angkat tangan. Siapa yang rajin berdoa? Tidak ada. Siapa yang sering membaca firman Tuhan? Tidak ada. Siapa yang rajin ke gereja? Ya, ada yang rajin, ada yang tidak. Apakah itu kasih yang sejati yang diinginkan Tuhan? Kakak rasa tidak. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, melakukan kasih, jangan pura-pura. Jangan karena ada maunya kita melakukan kasih atau menolong orang. Yang kedua, jangan mengharapkan imbalan. Kalau melakukan sesuatu ketika disuruh, ya sudah lakukan saja. Jangan mengharapkan uang ataupun mengharap dihargai, bahkan dipuji orang. Yang ketiga, kasih itu jangan hanya berkata-kata. Ya, Tuhan tahu siapa yang melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Jadi kakak ingatkan kembali, marilah kita sama-sama, baik kakak-kakak sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu, dengan hati tulus, tidak mengharapkan imbalan untuk melakukan kasih tersebut supaya kita semakin disayang Tuhan. Oke? Amin. Untuk ayat hafalan minggu depan atau ayat hafalannya minggu ini adalah tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12 yang berbunyi, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Kakak akan jelaskan sedikit tentang aktivitas untuk kelas Matius. Ini nanti kakak-kakak sekolah minggu akan membagikan gambar seperti ini.
seorang anak yang menunjukkan kasihnya kepada orang tuanya saat dia membantu ibunya sedang memasak. Jadi nanti diwarnai ya dek, sebagus mungkin, serapi mungkin. Ini untuk kelas Matius. Kemudian untuk kelas Lukas dan Markus akan membentuk lambang seperti ini. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan membagikan kertas jeruk ya, seperti ini. Nanti dibentuk menyerupai lambang hati seperti ini ya. Kemudian yang dilakukan adalah setelah kamu bentuk nanti dari sini, caranya nanti dilipat dua, baru nanti digunting dari sini ya, digunting bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Kemudian setelah itu nanti dibuat talinya seperti ini dan menuliskan untuk kelas Markus, menuliskan judul ayat Alkitab hari ini, judul ayat Alkitab pada khotbah atau cerita firman Tuhan hari ini di tengah-tengahnya judulnya ya. Jadi kamu harus membaca Roma 12 ayat 9 sampai 12, nanti ada judulnya di situ. Untuk kelas Lukas, kamu membuat seperti ini, tapi kamu menuliskan 3 pokok penting yang kakak ucapkan tadi dalam hal melakukan kasih. Jadi kamu nanti bisa melihatnya di kertas yang akan dibagikan dan atau melalui ibadah online ini. Nanti adik-adik tetap semangat mengerjakan aktivitasnya. Kamu mengerjakan aktivitas ini untuk Tuhan, bukan untuk kakak sekolah minggu. Sebaiknya itu adalah wujud kasih sejati kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan dan cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kami sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan, kami diingatkan kembali, kami saling mengasihi dengan tidak berpura-pura Tuhan dan tidak mengharapkan imbalan, bahkan tidak hanya sekedar kata-kata. Mampukanlah kami guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu, bahkan keluarga mereka ya Bapak, agar kami mampu melakukan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan. Kami melakukan kasih yang benar-benar, kasih sejati, sebagaimana Tuhan telah melakukannya terlebih dahulu kepada kami. Kami bersyukur buat kasih sejati yang Tuhan berikan kepada kami. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan, di atas segalanya ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi untuk mengakhiri ibadah kita akan satu pujian dengan judul Kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin. Bye.